Halo, selamat malam. Halo, apakah suara saya ada? Terdengar, Bapak? Apakah saya terdengar? Halo? Halo, Fatis. Alin dulu dari studio apa, Alisa? S1, S2, S3 kamu? Dari S1, Bapak. Saya dari Studio Lukis. Studio lukis. Terus ceritain dalam rangka apa ini, kuliah apa dan sebagainya. Makasih banyak Bapak sebelumnya sudah mau diwawancara. Ini dari Ya, mata silakan. kuliah seminar Bapak. Saya di Ampu Ibu Kiki Putri, Siti Sina Putri. Beliau spesialisasi kajian seni. Lalu saya itu sebetulnya ini meneliti Bapak karena memang dalam kekaryaan saya juga mengalami saya ingin mencari tahu deformasi figur Bapak itu sebetulnya karena apa? Karena jika saya melihat kekaryaan Bapak, oh semuanya itu kok figur-figur ya, dan terkadang memang dideformasi dengan cara yang sangat unik. Tidak seperti, oh ini kita tahu ini orang, tapi kenapa dibentuk dengan sebuah bentuk yang lain? Dan pola tersebut sangat sering terjadi dalam karya Bapak dan saya sangat tertarik dengan hal tersebut. Oh ya, baik. Sebelumnya melihat karya yang mana? Bisa dilihatin ada karya sayanya nggak? Boleh, Bapak sebentar. Apakah terlihat Bapak? Oh ya, terlihat. Yang teater 5 Agustus 1994.
apakah muncul? Oke, silakan. Oh, karya ini yang 5 Agustus. Saya sangat tertarik pada apa yang menurut Bapak di Jerman. Sampai akhirnya karya Bapak sangat sustain, saat ini performatif, pasti ada terjadi sesuatu di sana. Jadi saya ingin menelusuri apa sih pengaruh di Jerman. Maaf Alia, suaranya terputus-putus, nggak terlalu kedengaran. Mungkin agak coba lagi ya. Halo, sore. Halo, ya coba lagi. Coba lagi. Jadi saya sangat tertarik pada periode Jerman Bapak karena sepertinya di sana menjadi sebuah titik balik kekaryaan Bapak sampai sekarang, bahkan dalam seni performance, seni yang partisipatoris itu sangat sustain gitu Bapak sampai sekarang, dan saya rasa ada hal yang memantik di Jerman ini. Seperti itu Bapak. Oh ya. Jadi oke. Saya sudah lihat karyanya yang ini ya. Oke. Jadi karya-karya saya itu waktu periode di Jerman itu tahun 19, saya pergi ke Jerman, studi di sana beberapa kali. Saya ke Jerman pada waktu itu tahun 1987-88, 1 tahun. Terus dalam rangka apa Pak? Waktu itu dalam rangka residensi di sana. Terus saya diundang lagi 1994 untuk master Schuler. Jadi di sana banyak mengerjakan seni grafis yang juga tadi yang dipresentasikan oleh Alia ya, karyanya, yaitu antara lain Teater 5 Agustus. Tapi sebetulnya banyak karyanya yang saya kerjakan di sana itu yang karya-karya grafis. Itu ketika di sana tuh S2, saya lagi S2. Tapi karya-karya S1 ketika di Seni Rupa ITB juga karya-karyanya juga ada deformasinya. Pada waktu S1 tugas akhir S1 di seni grafis di Seni Rupa ITB. Sebetulnya itu mungkin ya pengaruh dari tema teater, karena pada waktu saya student dulu di Seni Rupa ITB, saya banyak juga ikut dalam pertunjukan teater, yaitu di teater studi klub teater Bandung. Jadi tema-tema yang ketika pementasan teater, ketika menggarap naskah teater, kayaknya sih berpengaruh pada pembuatan topeng yang berpengaruh juga pada karya gitu ya. Nah jadi kayaknya teater, karena waktu S1 temanya teater, saya membuat tugas akhir. Terus ketika Meister Schuler di Jerman juga teater kehidupan, jadi ada hubungan dengan karya S1 dan S2 ketika di Jerman maupun ketika di Indonesia. Cuman ketika di Jerman memang lebih intens lagi, lebih fokus pada karya-karya yang hubungan dengan seni grafis kritis yang mengkritisi situasi sosial politik baik di Indonesia maupun geopolitik di dunia.
Kenapa bentuknya terjadi deformasi, stilasi, atau bentuknya ada penyederhanaan atau ada jadi alegoris seperti itu? Ya saya mengikuti karakter yang ada di dalam, selain di teater, tapi juga dalam situasi sosial politik yang terjadi. Jadi semacam kritik terhadap situasi sosial politik, para politisi, para koruptor, para apa ya, hipokritisme, penuh dengan topeng, kebohongan dan sebagainya dari situasi politik pada waktu itu. Sehingga si wajah-wajahnya atau gesturnya, bentuk dan sebagainya juga saya olah sedemikian rupa, kadang-kadang menyerupai babi, menyerupai binatang, menyerupai ragam yang kanibalisme gitu ya. Jadi manusia tuh, politisi atau manusia yang saya kritik tuh diolah sedemikian rupa sehingga ada metafor, ada simbol-simbol yang muncul dari binatangisme gitu. Nah, kebetulan pada karya-karya teater juga ada naskah yang saya mainkan, yaitu Rhinoceros, ya, karya Eugen Ionesco, atau Panji Koming, atau Pinangan karya Anton Chekhov, atau Romeo and Juliet dan sebagainya. Nah, karya-karya itu tuh secara visual atau stage, panggung, dan make up atau topeng atau kostum dan kontennya itu tidak lepas dari stilasi dari bentuk, gestur dan sebagainya, simbol dan sebagainya, sehingga berpengaruh pada karya dua dimensi seni grafis itu dari panggung secara seni teater, terus suatu saat ke kehidupan juga, ya kehidupan juga sama gitu dalam kemunafikan politik itu. Nah itu terus sampai sekarang. Kalau lihat Alia ya, karya-karya seni grafis yang dulu sampai drawing, sampai instalasi yang paling baru saya lakukan sekarang itu, maupun instalasi, performing art, tidak lepas dari sarkastik dari situasi yang terjadi, dari situasi sosial politik dulu maupun yang paling update sampai sekarang. Sangat terima kasih banyak Bapak, sangat jelas. Jadi bagaimana Bapak melihat teater, dan juga saya baca Bapak dulu dari IKIP, terus Bapak ikut grup teater di sana, Bapak aktif, Bapak mendapat influence dari sana sampai akhirnya memang mengalami deformasi tersebut, dan ada juga metafora yang mungkin juga cukup dekat dengan kebudayaan yang Sunda Bapak yang sudah Bapak miliki gitu ya. Dan untuk saya juga tertarik Bapak. Jadi ketika ditarik tidak hanya di Jerman, tapi juga karya TA Bapak itu memang sudah terdistorsi kan dari awal. Nah, tapi untuk di Jerman mungkin perubahan. Dan juga saya sempat mendengar podcast Bapak soal awal masuk ke Jerman itu yang 91. Bapak dulu itu ditawari oleh profesor saat workshop, betul ya Pak? Dan pada saat itu istri Bapak sedang mengandung, tapi tetap diambil karena memang dikukuhkan, ayo ambil, karena memang kesempatannya sangat jarang. Nah, dari sana saat Bapak pertama kali ke Jerman itu sebetulnya bagaimana proses kekaryaan Bapak dan juga adaptasi Bapak di sana, dan juga beasiswa apa yang Bapak dapat, apakah beasiswa atau biaya sendiri Bapak dari sini. Terus saya ingin melihat sisi psikologisnya sebetulnya, dari bagaimana Bapak adaptasi awal masuk ke Jerman. Oh ya, awalnya saya tahun tadi 87 ya, 87, 88. Waktu itu saya pengaruh dari karya-karya atau situasi sosial politik di sana atau kehidupan sehari-hari di sana, dan perbedaan budaya juga ya, yang berbeda dengan
di Bandung gitu ya, Braunschweig. Saya kan karena di kota Braunschweig, seni Bandung. Budaya, bahasa, psikologinya juga beda, cuaca segala macam, makanan. Saya kira itu berpengaruh juga terhadap proses kreatif penciptaan karya, terhadap juga psikologis dan ekosistem yang saya kerjakan selama di sana. Nah, juga bacaan atau di perpustakaan saya banyak membaca juga untuk studi banding karya-karya yang memengaruhi atau bukan saling mempengaruhi, tapi banyak juga terjadi akulturasi atau pengaruh dari karya-karya seperti Otto Dix, ya nanti saya kirimkan Otto Dix, atau George Grosz, Kate Kollwitz, kalau seni ke performance artnya atau kontemporernya itu karya-karya Joseph Beuys. Itu banyak pengaruhnya dari seniman-seniman itu tuh. Tapi saya akulturasikan dengan budaya yang saya bawa sebelumnya. Jadi saya nggak kosong ketika ke sana tuh, saya mempelajari di Indonesia, yaitu tadi dari tradisi teater gitu ya, karena teater itu kan sangat kompleks. Di sana ada naskah, ada kostum, ada kadang topeng, ada stage segala macam. Yang tadi saya sampaikan itu. Nah, sehingga ketika juga di lingkungan saya di mana tinggal di Cidadap maupun di Cigonewa waktu saya kecil, itu banyak seni-seni tradisi yang berpengaruh pada saya. Ada seni wayang golek. Dalam seni wayang kan bagaimana sih bentuk, warna, deformasi, simbol, metafor segala macam itu berpengaruh pada karya-karya itu. Terus juga seni-seni seperti bringbrung, reak, terus calung angklung, apalagi ya, terus tradisi-tradisi dalam seni-seni yang lebih spiritual seperti selawatan, ngabumbang segala macam. Nah, hal semacam itu tuh ketika saya ke barat gitu, ke Jerman dalam hal ini, terjadi akulturasi. Jadi budaya yang saya bawa dari sini yang sudah melekat gitu dan juga sering saya kerjakan sebelum saya ke Jerman, ketika ke sana tuh jadi enak gitu masuknya tuh. Terjadi percampuran di sana tuh karena saya punya pegangan sendiri, tradisi sendiri, nilai-nilai spiritual sendiri, budaya sendiri. Nah, ketika ke sana tuh justru tidak terjadi shock kultur, tidak terjadi bentrok karena saya menyadari saya harus lebur ya dengan budaya yang ada di sana, dengan seni-seni yang ada di sana, dengan dosen yang ada di sana yang mengajarkan saya bagaimana memasuki sebuah tema, memasuki sebuah teknik di sana, berhubungan secara kemasyarakatan yang berbeda, terus bagaimana teknik yang dipelajari langsung ya, dengan teknologi seni grafis yang tentu saja studionya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tapi karena etika budaya, tradisi yang sudah kuat diajarkan di lingkungan terdekat maupun di kampus maupun di tempat teater ya, di struktur teater Bandung, sehingga ke sana tuh saya udah punya pegangan ilmu gitu. Nah, pada seperti itu baik profesornya di sana, mahasiswanya di sana, terus lingkungan di sana tuh jadi menerima dengan baik gitu kehadiran saya waktu muda di situ, dengan karena saya udah di sini udah udah jadi aktif dalam seni ya, aktif dalam seni baik seni teater, seni grafis di kampus, bacaan, tradisi dan sebagainya. Nah, itu berlangsung terus sampai saya S91, 92, sehingga ketika saya ajak keluarga ke sana, keluarga tuh udah udah embedded ya, udah terbiasa gitu bawa ke sana tuh. Juga anak saya Ziko masih kecil pada waktu itu tuh, Etsa,
uh, sekolah di sana dan sebagainya. Jadi menurut saya keberadaan saya studi di Jerman, buat saya nggak merasa shock kultur ya, tidak merasa terjadi terdistraksi ya, juga pada oleh keluarga karena udah biasa hidup keseharian di sini dengan ragam perbedaan, dengan lebur dengan situasi yang terjadi dalam proses perubahan setiap saat di Indonesia. Tradisi kritis sudah ada biasa ketika profesor saya mengajarkan atau mempersilahkan baca otodik, voice, dan sebagainya yang ada di situ, itu ya sudah biasa melihat budaya-budaya kritis seperti itu. Sehingga saya enak gitu berada di sana tuh secara psikologis maupun dalam proses penciptaan. Nah, itu berlanjut terus sampai sekarang tuh saya terus terhubung dengan Profesor Schultz, dengan teman-teman di sana. Kalau saya ke sana juga masih suka ketemu dengan para alumni. Terus teman-teman di sana juga kalau ke Bandung saya ke sini, ya ketemu lagi. Nah, jadi intinya mungkin bukan hanya di daerah metode yang akhirnya dikembangkan oleh saya tuh, tapi seni itu not only for art sake ya, jadi tidak hanya kunst for kunst selber, tidak hanya seni sebagai seni, tidak hanya bentuk sebagai bentuk yang ada di dalam seni grafisnya itu, tapi dilebarkan menjadi peristiwa kebudayaan dari grafis itu. Jadi deformasi yang ada di sana, sarkastik yang ada di sana, pelajaran yang ada di grafis secara disiplin. Ketika saya pulang ke Indonesia tuh jadi dilebarkan menjadi peristiwa yang hidup di negeri ini tuh, jadi udah biasa, jadi terus konsisten dan hidup di sini di Indonesia dengan ragam budaya ya, jadi akulturasi dari sini ke sana, terus ke sini, terus ketemu dengan budaya-budaya lain juga dan sebagainya. Jadi begitu. Ya, terima kasih sangat lengkap. Saya tadi tertarik dengan konsep melebur Bapak. Tadi kan kalau misalnya kita lihat, saya sempat baca bukunya Eliken juga, dan di sana beliau sering cara Bapak. Dan mungkin realisme sosial Jerman itu juga memberikan pengaruh gitu, selagi memang Bapak sudah membawa kebudayaan dan gagasan dari Indonesia dan Bapak melihat itu juga di Jerman. Menurut Bapak apa peleburan itu yang akhirnya bisa Bapak tangkap dan akhirnya dijadikan kekaryaan itu? Bagaimana proses asimilasinya Bapak? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Dan sekali lagi kalau saya mau pergi ke satu tempat gitu ya, apalagi mau studi di Jerman, betul-betul saya pelajari dulu budaya yang ada di sana itu seperti apa. Dulu kan belum ada HP ya, belum ada Google ya, nyarinya tidak gampang. Jadi saya ke Goethe Institute. Goethe Institute, saya namanya buku dan sebagainya. Jadi saya pergi studi ke sana tuh, saya udah punya bayangan gitu ya, apa yang budayanya seperti apa, geopolitik di Jerman itu seperti apa, terus dulu bagaimana sejarahnya Jerman, terus yang berpengaruh pada seni-seni Jerman dari kultur, dari latar belakang politiknya yang Jerman itu kan mengalami situasi yang ajaib ya, aneh menurut saya, di negara yang maju, negara modern, terus banyak filsufnya, teknologi yang tinggi dan sebagainya, tapi ada satu periode bagaimana ada fasisme yang terjadi yaitu zaman Hitler itu ya, yang rasisme, fasisme, diktator segala macam. Nah, jadi saya pelajari
tidak hanya art, tidak hanya seni grafis, tapi saya pelajari juga situasi sejarah politik di sana. Nah gitu, oh kalau kita lengah gitu ya, kalau kita kurang hati-hati, terus sebagai intelektual seniman tidak kritis, maka bisa aja terjadi negeri saya itu fasis, anti apa keragaman, terus jadi bisa jadi diktator seperti itu pemimpin itu ya. Uh, nah makanya si karya-karya saya itu ada hubungan ya secara apa ya, bukan ideologis ya, secara pelajaran dari proses sejarah yang ada di sana. Nah itu bisa dilihat ya karya-karyanya bagaimana yang tadi itu yang dilihatin teater 17 apa teater 11 Eh, Agustus apa 5 Agustus, Pak. 5 5 Agustus Agustus. 5 Agustus itu kan secara bentuk itu dari karya siapa ya, Leonardo da Vinci atau siapa ya, Betul, The Last Supper. yang jelas apa itu kan Eropa ya, tradisi Eropa yang seperti itu. Tapi saya gabungkan dengan situasi kekerasan yang terjadi di Indonesia. Nah, itu tuh karya itu tuh saya omek, saya penghormatan pada kawan-kawan saya mahasiswa seni rupa ITB, mahasiswa ITB yang pernah ditahan pada waktu itu, dijebloskan ke apa ke penjara ya, karena melakukan perlawanan terhadap penjajahan zaman Orde Baru. Jadi itu menggambarkan itu, maka saya karya itu saya hadiahkan ke teman-teman yang pernah dipenjara, dan karya itu juga menjadi cover majalah perlawanan pada waktu itu, majalah underground. Jadi banyak karya-karya grafis saya yang dikerjakan di Eropa, di Jerman gitu ya. Tapi setelah pulang ke Indonesia, karya itu masih kontekstual dengan situasi kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kalau kamu lihat misalnya itu bisa lihat cover-cover majalah independen. Karena pada waktu itu kebebasan berekspresi di Bredel ya, ditutup oleh pemerintahan Orde Baru itu, dan apa para apa majalah-majalah di Bredel nggak boleh terbit. Nah, jadi ketika itu nggak terbit, nggak bisa ada kebebasan berekspresi. Nah, antara lain karya-karya grafis saya tuh yang saya kerjakan di Eropa jadikan cover majalah untuk menyampaikan kebebasan berekspresi. Nah, tentu saja itu bermasalah ya di negeri waktu itu di Indonesia. Jadi para pemimpin majalahnya juga ditangkepin, dipenjara ya. Seperti Muhammad Taufik, ya, Danang dan sebagainya. Nah, ketuanya waktu itu. Terus Bung Ginanjar juga dan sebagainya. Nah, jadi karya itu masih kontekstual sampai sekarang. Seri karya itu tuh tidak hanya yang teater 5 Agustus saja. Jadi 5 Agustus itu kasus kejadian di ITB ya. 5 Agustus kejadian di ITB. Waktu itu ada mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap. Nah sekarang karya itu jadi koleksi di Galeri Nasional. Kalau Alia lihat. Gitu Alia. Pak. Ya saya juga baru-baru ini ke Galeri Nasional. Sempat dipajang di bagian Oh iya iya. koleksi. Ya. Terima kasih. Mungkin Bapak kita masuk ke bagian proses kreasinya. Karena kalau misalnya kita lihat, Bapak sangat aware kritis terhadap suatu fenomena. Tapi sampai akhirnya itu menjadi, ini yang akan saya pilih. Ini seperti itu eksekusi saya. Saya ingin lebih tahu bagaimana proses Bapak sampai ke bagian teknis. Maaf tadi mungkin speakernya kurang dekat, coba diulang lagi. Maaf. Uh,
Tadi kan kita sudah membahas soal bagaimana Bapak kritis melihat sebuah fenomena dan Bapak mengambil sikap akan hal tersebut. Itu kan masih di Ya, ranah konsep, betul Pak. Tapi setelah saya akan mengambil aksi untuk hal tersebut dan saya akan melakukan bentuk artistik untuk merespon dari sisi kritis saya. Jadi kita masuk, saya ingin bertanya soal proses kreasi Bapak. Tahapannya seperti apa? oke, oke. Oh, proses kreatifnya ya, yang hubungannya dengan artistik. Iya, pertama karya seni grafis yang saya kerjakan itu mediumnya adalah plat tembaga. Plat tembaga karena itu semuanya termasuk pada teknik cetak dalam. Jadi dalam seni grafis itu ada yang saya sangat fokus mengerjakan, yaitu teknik cetak dalam. Di dalam cetak dalam itu seni grafis cetak dalam itu ada etsa. Etsa itu garis ditoreh setelah diasam, setelah diaspal plat tembaganya terus diasam. Nah, proses netsa itu berbeda dengan proses aquatin. Jadi sesudah netsa garis, terus nanti diaquatin. Terus sering saya campur ya antara garis, etsa dengan diasam, dicampur dengan aquatin, dikasih debu. Dicampurkan oleh etsa dan aquatin. Jadi daya estetik dan artistik itu yang saya ingin dapatkan. Sesudah itu, tahap berikutnya saya campur dengan dry point, ditoreh tanpa pengasaman, tanpa debu. Jadi 3 teknik itu yang bisa memunculkan karakter dari tema yang secara bentuk deformasi itu jadi pekat ya, jadi sinis sarkastik segala macam. Jadi kalau dengan drawing atau painting saya kurang terlalu nggak bakalan dapat dan mendalam ya. Tapi kalau dengan etsa ada proses pengasaman, ada proses pendebuan, ada proses dry point. Itu berpengaruh secara psikologis ketika saya masuk ke ruang yang sangat ruang yang sangat personal. Itu personal. Semacam kalau dalam tradisi agama itu seperti masuk ke gua hiro ya, ke ruang kontemplasi yang personal. Dan di situ kita bisa jadi lebih tajam melihat garis, debu, black and white maupun ditoreh lagi, di scraper dan sebagainya. Dan itu tidak hanya cukup 1-2 jam, 1 hari ya. Dan itu memerlukan satu proses pengendapan setelah selesai dicetak coba dengan mesin, dengan platnya dengan kertasnya dilihat lagi gitu ya. Udah gitu dilihat, kalau kurang saya masuk lagi ke ruang asam, terus ditabur lagi dengan aspal, timpa lagi dengan aquatin, toreh lagi, dan itu terus saja berkali-kali. Nah, tentu saja kalau saya melihat itu hanya fragmentis ingin cepat-cepat selesai, tidak akan dapat ya nilai dari garis itu sendiri. Tapi kalau kita intens, fokus dan mendalam dan ada nilai-nilai spiritual seperti berzikir ketika menoreh, kalau itu dibarengi dengan proses
bersyukur ingin mendapatkan itu dengan doa gitu ya, itu akan muncul ya, akan memunculkan apa ya, kekuatan-kekuatan yang tidak hanya secara rasional untuk mendapatkan garis, warna dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh pada konteks yang ada di gambar itu sendiri. Jadi saya juga kadang-kadang terkejut kalau pas dicetak, kan kalau grafis itu dicetak itu jadi terbalik ya, antara jadi gambar putih jadi putih, yang putih jadi hitam, yang lihat ke sini bentuknya jadi lihat ke situ. Jadi terbalik, proses terbalik itu tuh juga masuk secara imajinasi pada saya ketika mencetak. Nah, jadi Alia, hal artistik itu munculnya estetik bukan karena tujuan untuk mengindah-indah, untuk kenes, untuk jadi lipstick si karya itu ya, tapi saya berusaha untuk seperti dalam teater, saya berusaha supaya itu ada isinya, ada ruhnya, ada jiwanya, dan itu sangat perlu masuk pada ruangan yang sangat fokus membuat grafis itu. Saya senang sekali membuat grafis itu, dan itu berpengaruh juga tadi ngomong tentang keluarga istri saya, dan ketika saya intent membuat karya-karya Etsa, maka lahirlah anak saya yang kedua, namanya juga saya kasih nama Etsa Nurmaisa. Jadi pengaruh dari situ tuh secara psikologis maupun secara ideologis maupun secara kehidupan pada nama sebagai penghormatan pada kelahiran anak saya itu dari sana. Terima kasih. Jadi sebenarnya memang sangat banyak hal yang mempengaruhi Bapak dibandingkan hanya satu jawaban gitu ya. Jadi ya kita kan sebenarnya ada hal lain yang bisa dimasukkan dan mengidentifikasi sebetulnya apa sih yang akhirnya refleksi apa di dalam Bapak. Kalau misalnya tadi saya notice Bapak, bagaimana Bapak berkarya itu seperti bersikir. Itu kan sebetulnya kembali ke pemahaman seni rupa tradisi, karena seni rupa tradisi itu menggabungkan antara seni, kehidupan pribadi, dalam hal-hal sosial lainnya gitu, tidak terpisah seperti seni rupa modern dari barat. Seni tradisi di timur itu menggabungkan jadi semua. Nah, dari sana jika saya telusuri otomatis itu bisa ditarik ke bagian masa kecil Bapak yang juga berasal dari tanah Sunda ya Pak. Bapak besar dan lahir di daerah Ledeng, betul Pak. Nah, ayah Bapak dari daerah Cigodewa jika saya tidak salah. Dan saya rasa dari sana juga ada hal-hal yang akhirnya Bapak dapat, nilai-nilai yang Bapak pegang sampai sekarang. Jika Bapak boleh share, sebetulnya nilai-nilai Sunda seperti apa sih yang akhirnya mendarah daging dalam diri Bapak? Oh ya, mungkin apa ya, memang pengalaman personal itu akhirnya bocor juga ya pada seni. Biasanya seni modern itu menyisihkan hal yang seperti itu, jadi dianggap cerewet gitu kalau ada profesi masuk, kehidupan masuk dan sebagainya. Tapi oke, memang seni kontemporer kan merevitalisasi ya tradisi, dan ketika tradisi itu menjadi bagian seni sampai sekarang jadi seni kontemporer, menurut saya itu jadi kekuatan yang unik di tengah-tengah dunia global. Itu menarik sekali diskusi itu tuh. Memang sih waktu kecil misalnya saya diajarkan tidak secara langsung sih, tidak diajarkan begitu, tapi dari kehidupan sehari-hari bagaimana mungkin tidak langsung ke grafis ya, tapi pengaruh psikologis, pengaruh memori yang tradisi setempat baik di Cigodewa maupun di Ledeng itu indah banget waktu saya kecil tuh, karena lingkungan di mana saya
ada orang tua saya tuh memberikan kebebasan yang luar biasa. Ketika saya waktu kecil suka menggambar ya, menggambar itu kadang-kadang di kertas, kadang-kadang kalau nggak ada kertasnya saya ngambil arang atau saya coret-coret gitu ya, bisa di lantai, bisa di tembok. Juga kalau nggak ada arang saya pakai kenteng gitu di ini atau batu segala macam. Sehingga kalau tetangga komplain gitu karena temboknya itu dikotorin menurut mereka, tapi terutama ibu saya tuh selalu mensupport ya, dan ibu saya selalu apa ya, ke tetangga tuh membela bahwa itu bukan coret-coret, itu ya apa hobi gitu ya, senang. Dia nggak bisa menjelaskan tapi selalu almarhum tuh beliau tuh selalu mensupport ya, sehingga yang tembok yang kotor itu dicat lagi oleh pembantu, beli catnya dan dibersihkan lagi. Dan itu teringat saya tuh, oh ini ya. Nah, saya kira itu kan support dari orang tua, juga dari lingkungan, bagaimana tradisi setempat itu. Tadi saya bilang ada di Ledeng itu ada wayang, ada saling ada angklung. Terus di masjid juga tidak hanya masjid sebagai tempat ibadah formal, tapi kalau mau 17 Agustusan, ada Rajaban, ada Mauludan, ada pesta-pesta keagamaan, selalu dijadikan tempat latihan ya, latihan sandiwara, latihan kesenian. Nah, jadi itu tradisi agama, tradisi seni, maka kehidupan itu lebur gitu ya. Juga lingkungan hidupnya sangat menarik ya di Ledeng maupun Sukolilo itu, karena sumber mata airnya berlimpah, ada beberapa mata air. Kalau teman-teman di Sungai itu ya, ada Cailoa, sumber mata air Siiin, sumber mata air, ada sekitar 7 sumber mata air. Dan itu tuh kalau ada Ngabungbang ya, ada gerhana bulan gitu atau gerhana matahari, itu tuh selalu diperingati oleh leluhur saya waktu itu, karuhun-karuhun atau orang tua dulu tuh selalu mengajak berkumpul di masjid, dan saya waktu itu masih anak-anak dan saya selalu ikut ya, dan mandi ke 7 pancuran itu untuk tujuannya bukan menyembah setelah itu, tapi menghormati perubahan alam itu yang penghormatannya pada sumber-sumber mata air untuk mandi di situ. Terus juga kalau setiap sore sering ada permainan, ada bancakan, ada ucing sumput, ada sepdur, ada galah kasti, bebentengan, banyak sekali kehidupan tradisi yang sangat indah ya dari situ tuh. Juga karena sawahnya di Sukolilo itu berlimpah ya, sumber-sumber mata airnya juga bagus, agamanya juga rahmatan lil alamin, saling berkeng. Jadi kalau ada panen tuh lumbung-lumbung padi itu berlimpah ya, banyak sekali padi dan saling berkirim. Nah, saya dibesarkan dalam tradisi yang alamnya bagus, terus warganya ramah, saling berkirim, saling mengingatkan, Islamnya juga kultural. Nah, itu tuh jadi berpengaruh gitu pada seni saya yang kontemporer, meskipun saya belajar di barat, tapi barat juga sebetulnya kenapa bisa maju, mungkin mereka itu penghormatan pada alamnya, pada teknologi, pada daya kritisnya segala macam itu begitu bagus sehingga mereka maju dan sebagainya. Nah, ketika misalnya saya dewasa, mahasiswa sekarang, melihat kerusakan alam tidak lagi seperti dulu gitu ya. Terjadinya budaya jadi korup, birokratis, hipokrit dari para politisi dan sebagainya. Tetap aja saya punya memori yang indah tentang kelokalan ini, tentang Indonesia itu. Jadi saya tidak
tidak, meskipun saya kritis, tapi tidak saya membenci negeri ini, tapi saya sebel pada pemerintahannya aja yang mengurusnya gitu, kayak model teater hipokrit itu. Nah, jadi saya karya yang saya sampaikan tuh sampai sekarang sebetulnya ya senang aja pada negeri ini, cinta pada negeri, tapi nggak suka ya pada mereka-mereka yang memimpinnya, rakus gitu. Makanya kalau lihat karya-karyanya itu baik periode di Jerman maupun ketika saya di Australia atau ketika saya residensi di negara-negara maju maupun tentu saja di Indonesia, saya selalu membuat karya-karya yang satu secara personal seperti grafis-grafis itu yang medan sosial seninya di galeri gitu ya, seni, tapi yang metode yang lainnya ya karya-karya yang langsung dengan publik seperti instalasi paperman art, membuat side project di tempat-tempat lingkungan yang rusak segala macam. Jadi ada dua metode, satu metode personal, satu lagi metode otonom atau kolektif. Gitu, jadi Alia. Jadi panjang ya kesana kemari nih pertanyaan jawabannya. Ya, terima kasih. Saya rasa itu ada titik garis benang merahnya supaya memang akhirnya membuat karya Bapak ketika terima kasih, sangat mendalam insight-nya bagi saya. Kalau misalnya saya tarik, Bapak teater di sini itu apakah ada hubungannya dengan Kabayan? Karena di bukunya Elgin juga sempat dibahas soal Kabayan yang memang mengkritisi cara politik pemerintah pada saat itu, cara sinisme dan sebagainya. Oh ya kebetulan saya juga dalam berkarya seni kan nggak hanya di seni grafis, tapi juga medium-medium lainnya. Ada kesadaran bahwa seni itu saya nggak mau membatasi salah satu medium aja, karena saya paham menghadapi situasi Indonesia maupun geopolitik global, saya perlu banyak medium ya, banyak cara, strategi, metode, bentuk, format. Sehingga saya melihat karya-karya saya itu ada dengan cara kritis yang tentu saja publiknya terbatas di galeri gitu ya. Ada karya-karya seni lukis, ada karya instalasi, performance art, teater, film juga saya beberapa film saya ikutan. Terus juga di podcast STV Kompas, jadi saya memainkan si Kabayan. Jadi Kabayan yang saya perankan tentu saya dekonstruksi dari Kabayan yang biasa dimainkan oleh Kang Ibing di PT, atau Kabayan yang sudah stagnan ya, sudah tipe yang sudah biasa gitu. Meskipun memang sama sebetulnya karakter atau bukan karakter, sama sebetulnya nilai yang disampaikan Kabayan baik oleh Kang Ibing maupun yang sudah stereotip seperti yang lain-lainnya yang saya mainkan juga sama sebetulnya untuk menyampaikan kritik atau hiburan ringan tapi ada isinya di dalamnya dari budaya tradisi Sunda. Nah gitu. Si Kabayan kan dalam ranah publik kita itu dianggap bahwa si Kabayan itu seperti bodoh, terus pemalas, suka berantem sama si Ite gitu kan, si Abah atau si Barokokok ya. Jadi si Kabayan itu diposisikan seperti itu. Tapi ketika saya memainkan di STV Kompas, bisa lihat di YouTube Kabayan yang ya seperti yang biasa saya kerjakan dalam seni grafis saja, yaitu kritis terhadap lingkungan hidup, jadi corong orang warga. Dilihat di Studio Kompas sudah ada dokumentasinya. Ya jadi tradisi Sunda yang ada di representasi Kabayan itu saya mainkan
karena ada kesadaran bahwa saya kalau nggak sampai dilukis, nggak sampai di grafis, nggak sampai desain saya itu di performan, saya coba di Sikabayan. Jadi itu sebagai medium, pilihan medium. Bapak sangat jelas penjelasan Bapak untuk saat ini. Mungkin kita sudah masuk ke area-area terakhir, Bapak. Di sini mungkin saya akan mengajukan 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu memang mengacu pada karya 5 Agustus ini. Lalu yang terakhir itu lebih ke ekosistem seni rupa Indonesia saat ini. Mungkin yang pertama itu soal karya 5 Agustus ini. Saya ingin lebih tahu kenapa selain dari teater, Bapak memang ada representasi dari kebinatangan gitu ya, dan juga The Last Supper terdahulu. Tapi dari mana Bapak dapat soal metafora kebinatangan tersebut? Satu. Lalu sampai akhirnya Bapak ingin mengambil bentuk tersebut seperti apa, karena saya rasa proses artistiknya sangat panjang dari analisis akhirnya saya mau mengkritisi hal tersebut dengan kebinatangan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, menurut Bapak ekosistem seni rupa saat ini apakah di Indonesia sudah baik, atau jika tidak, menurut Bapak seniman-seniman muda ini bisa membawa arah seni rupa Indonesia ke depannya lebih baik itu seperti apa? Itu Bapak. Oke. Jadi yang pertama yang hubungannya dengan ekspresi personal yang tadi ada bentuk-bentuk metafor simbol dari binatang, yaitu yang saya sampaikan tadi pengaruh dari banyak hal mungkin ya, yang antara lain dari teater itu sendiri, karena di teater kan ada nilai-nilai simbolik tidak langsung, tapi ada topeng, ada bentuk-bentuk atau pelajaran gestur. Kita sebelum main teater kan kalau masuk pada naskah tertentu itu kita harus mengolah naskah itu sendiri, tapi itu ketika membaca itu bukan kita sebagai membaca, tapi setiap apa yang ada di dalam itu tuh kita harus riset tentang bagaimana yang ada di naskah itu. Misalkan ketika memainkan Rhino Zeros dan saya berperan sebagai seorang intelektual hipokrit, maka saya harus mempelajari yang ada di luar diri saya. Misalkan pada cerita-cerita The Animal Farm, ada naskah-naskah yang lain dari literatur atau dari kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk seperti itu saya pelajari, bagaimana gestur, suara, terus kedalaman menghadapi naskah, sehingga muncul kedalaman menghadapi naskah itu. Dan itu ketika latihan di tempat teater itu, ketika pulang ke studio seni grafis misalnya mengerjakan itu berpengaruh ke kesenian itu ketika menggambar itu. Jadi kadang-kadang nggak bisa melepaskan ketika kita memerankan itu tuh. Ya untuk pelepasannya ada kemungkinan secara psikologis dilimpahkan di dalam plat tembaga itu di grafis ya. Jadi gitu. Itu saling mempengaruhi antara bidang 3 dimensi atau 4 dimensi di panggung, naskah dan kesini. Jadi saling mempengaruhi. Itu mungkin pengaruh dari teater, tapi juga tadi itu pengaruh secara metafor dari psikologis. Saya melihat karakter para politisi yang hipokrit, kehidupan sehari-hari dan sebagainya, yang juga bocor ke karya-karya gambar ini, sehingga ketika muncul wujudnya yaitu jadi aneh, jadi unik, jadi
Oh ya, Halo Bapak, ya, terus punten ya. jaringannya. Monggo Pak, tadi sampai Yes, yang metafora. kedua, ya jadi metafor, simbolik, jadi si dari naskah masuk ke teater gitu ya. Dari kehidupan sehari-hari juga masuk ke teater, dari politik juga masuk ke teater. Itu kan sebetulnya sangat subjektif pengalaman itu tuh ya, sangat subjektif ketika menjadi karya itu. Jadi itu karya otonom, karya personal, ya ekspresi personal, temuan diri gitu ya. Terus karya ya jadi kalau tadi dikaitkan dengan simbol-simbol yang ada di luar diri seperti binatangisme ya mungkin karena ada riset terhadap yang ada di luar diri ya, dari buku-buku literatur atau dari kehidupan sehari-hari si bentuk-bentuk itu tuh mungkin menyerupai binatang meskipun tetap secara keseluruhan itu tentang manusia di dalam kerumunan di grafis itu tuh. Tadi yang apa terutama dari karya yang mana yang teater 5 Agustus itu ya masih ada sebagai wajah itu. Dan juga sebetulnya karya-karya Pesta Pencuri, Mengajar Picasso, karya-karya lainnya juga seperti itu. Terutama kalau kalian lihat karya Pesta Pencuri itu betul-betul si wajahnya, bentuknya segala macam dan Pesta Pencuri itu kuat sekali dengan pesta demokrasi pada waktu zaman Orde Baru. Jadi ada dekonstruksi dari demokrasi jadi demokrasi pesta demokrasi tapi jadi pesta pencuri, jadi mencuri suara rakyat. Nah terus itu satu. Terus yang kedua apa tadi ekosistem ya, ekosistem Betul seni Pak. di Indonesia. Ya kalau ngomong ekosistem di Indonesia kan memang sedang berproses ya. Ada apa banyak hal yang tumbuh, banyak sekali galeri, banyak sekali seniman-seniman beragam. Terus kalau lihat filmnya di Bandung, Jakarta, pokoknya banyak aktivitas-aktivitas yang hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seni rupa, trienal, festival seni rupa, dan juga tidak hanya seni rupa ketika zaman saya dulu waktu muda ya, tapi sekarang tuh ada ragam bentuk apa ya bentuk terus prosesnya juga mediumnya juga sudah tidak hanya manual tapi dengan munculnya sains teknologi itu juga berpengaruh pada penciptaan karya dan ekosistem yang terjadi sekarang. Saya kira yang era milenial terus yang berikutnya sampai mungkin generasi alfa nanti menurut saya di satu sisi optimis ya karena baik pihak pemerintah maupun institusi perguruan tinggi atau komunitas-komunitas yang independen juga bertumbuhan di negeri ini terus gayung bersambut dengan proses perubahan di dunia juga ya dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang hubungannya dengan seni rupa yang sangat berkembang. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana nih anak-anak muda sekarang ya menghadapi situasi sekarang. Menurut saya sih kalau saya belajar dari pengalaman saya waktu muda dulu, ya itu mungkin jangan terbatas kita belajar hanya seni rupa kampus gitu ya, tapi juga misalnya di Bandung gitu, di Bandung itu coba lihat banyak juga komunitas-komunitas yang menarik ya, baik teater, coba pelajari teater, ada sastra, ada film,
ada juga komunitas-komunitas yang hubungan dengan seperti non seni tapi langsung berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Terus juga bagaimana supaya seni itu juga ada dampaknya tidak hanya untuk art for diri sendiri gitu ya, ekspresi personal, tapi seni bisa dilebarkan menjadi punya daya untuk perubahan, baik lingkungan bisa jadi lebih baik, kesehatan jadi bisa terinspirasi, terus pendidikan ya, buat anak-anak, terus ekosistemnya itu jadi berhubungan, berkolaborasi, gotong royong dan sebagainya. Tidak hanya seni gitu ya. Tidak hanya peristiwa melulu ngomongin peristiwa estetik saja, artistik saja secara formal, tapi mungkin S1 nggak masalah, tapi kalau udah masuk S2 harus memperdalam lagi, S3 jadi lebih tajam lagi di kampus itu. Nah, yang saya sarankan mungkin karena Alia tadi ngomong tentang bagaimana ke depannya gitu ya, kan saya harus ada perubahan terutama perguruan tinggi seni, terutama di Seneruka ITB. Dan saya saran saya ya mungkin harus ada dosen-dosen, tambah dosennya yang memang betul-betul berada di medan sosial seni, berada benar-benar punya kapabel gitu, berada di lingkungan seni, sehingga ketika berada di kampus itu dia memang mengajak pada mahasiswa itu untuk kreatif, untuk masuk ke mahasiswa itu pada proses kreatif yang tidak hanya di kampus gitu ya, tapi diperkenalkan dengan masalah sosial, politik, kebudayaan, sehingga dalam satu semester atau tiap minggu tuh punya kegiatan-kegiatan yang sangat kuat gitu ya, bagaimana dengan teater, dengan sastra, juga dengan lingkungan yang tadi di ITB dengan seragam sains teknologi di eksperimen gitu ya, eksperimen dengan bidang-bidang lain yang ada di kampus. Nah itu tidak mungkin terjadi kalau ekosistemnya tidak dirubah di kampus itu, baik ruangnya maupun orang-orangnya, pengajarnya terutama, terus dana yang tersedia, terus juga waktu yang tersedia. Kalau saya jangan dikunci ya kampus itu, maksudnya biarkan sampai malam gitu ya, sehingga kalau dikunci bolehlah kalau laboratorium yang berbahaya yang memerlukan itu, tapi mahasiswa yang mau ini bisa dikasih kunci gitu, tapi bisa sehingga kampus itu sekarang kan jam 5 kadang-kadang tutup gitu, baik jam 8, padahal ruang malam itu ya, malam bisa juga untuk berproses kreatif ya, menarik kalau berkarya malam, terus subuh menghadapi perubahan alam itu dari siang dan sebagainya. Kalau sekarang kan masuk jam 9 kadang-kadang di studio seni grafis pelukis tuh ada kadang-kadang keganggu yang banyak macam-macamnya ya. Nah itu tuh, nah kalau menurut saya kalau mau keluar dari Seneruka ITB jadi seniman, menurut saya itu harus ada perubahan berbagai halnya gitu ya, baik ke ruang, diberi fasilitas mahasiswa itu jadi secara gestur tuh enak itu berkarya, anak-anak unis tuh ya diberi tidak hanya 1x1 meter gitu kan itu, tapi secara ruang tuh dia dapat gitu ya untuk tradisi berkarya itu, sedikit tubuh tuh atau membawa bahan-bahan dari luar tuh, bahan-bahan alam, temuan-temuan sampah, sains teknologi, jadi studio tuh memang tempat eksperimen. Nah, ekosistem itulah yang antara lain yang bisa membuat kita punya dihormati gitu di kampus itu, wah ini keren gitu studionya itu, anak-anak eksperimen terus bisa malam, bisa jam berapa gitu dan sebagainya. Nah itu memang harus ada keberanian ya, kampus itu harus punya nyali, harus punya visi, harus melihat bahwa
eh, di luar tuh seperti apa, masa depan tuh seperti apa. Sehingga saya perhatikan mahasiswa maupun dosen tuh kadang-kadang kalau kalau nggak lagi TikTok gitu, cuma ngurus-ngurus HP gitu, di luar gitu aja, tidak saling bercakap-cakap ya antara satu dengan yang lain tuh. Di ruangan tuh tidak terjadi apa ya, jadi kalau ada tamu itu tidak terdistraksi masuk ke ruangan tuh, tapi biasa-biasa aja, ngelukis gini mah biasa, bisa di rumah gitu ya. Jadi kalau kampus itu harus hidup ya, harus punya ruh punya jiwa gitu. Nah itulah yang bisa membuat nanti ketika berproses setiap semester itu punya punya tujuan, season itu punya jadi jalan hidup gitu. Kalau kalau sekarang seperti itu ya, menurut saya sih hanya tugas sebagai tugas aja ya, dapat ijazah lulus, sudah lulus paling jurusan seni muda tuh kalau beruntung jadi seniman gitu, atau jadi desainer ya, jadi apa. Menurut saya sih harus ada dorongan ke sana ya. Kalau enggak generasi berikutnya hanya jadi follower ya, follower yang ada. Nah, cobalah kamu sampaikan ke dosen-dosen supaya terjadi seperti itu. Aduh, betul sekali Bapak. Aduh, studio dikunci. Kamu juga jangan masuk studio, nggak dikasih pinjam Bapak. Kami juga kesulitan dan harus membuat surat yang memang demokrasinya panjang ya, untuk sampai ke Kaprodi. Tapi untuk sekarang saya lihat memang yang aktif itu kan Pak Agung dan Pak Uco ya dalam ekosistem seni. Pak Agung saya lihat sudah mencoba untuk mendatangkan dosen tamu, mungkin nggak bisa ganti dosen yang sekarang, tapi dosen tamu didatangkan dari universitas luar juga sudah sering saya lihat sebulan sekali ada. Paling itu ya Pak. Jadi memang harus eksplorasi dan seni rupa saja, coba untuk melihat hal lain gitu ya dalam karya, karena memang dunia ini sangat luas, kita punya tools untuk bereksplor. Pak Tisna, terima kasih banyak. Saya punten banget Bapak, ini belakang saya berisik atau bagaimana. Saya lagi di kafe bersama teman saya untuk mengerjakan tugas sebelumnya gitu. Jadi tidak ada preparasi untuk ke rumah. Tapi hatur nuhun banget Bapak, udah meluangkan waktunya saat membantu. Saya sudah mendapatkan jawaban yang saya inginkan dan membantu riset saya. Terima kasih banyak Bapak. Saya Baik, mau foto dulu ya Pak untuk dokumentasi. boleh silakan.